Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita, Fajar Ikis Victor. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pedagogik matematika ya Bapak Ibu. Sesuai janji saya, untuk part sebelumnya itu sudah mencapai 200 lebih yang nonton ya. Maka kita akan melanjutkan pedagogik matematika dulu ya. Untuk profesional matematikanya mungkin kita pending dulu, kita ke pedagogik matematikanya. Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan bahas 8 soal lagi di part 8 ini. Semoga banyak yang nonton. Kalau banyak yang nonton lebih dari 200 lagi, saya akan buat videonya lagi. Ini saya ambil dari soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya, saya pilih-pilih yang sesuai dengan kisi-kisi. Mungkin ada soal-soal yang mirip, soal yang mirip dengan part sebelumnya, yaitu tidak apa-apa ya, sengaja saya tampilkan lagi, berarti itu berbeda tahun ya. Biasanya misalnya beberapa tahun yang lalu dengan tahun yang beda lagi itu dia keluar lagi, berarti soal ini sering keluar seperti itu ya Bapak ya. Semoga dapat dipahami. Baiklah, seperti biasa saya akan menampilkan soal-soalnya terlebih dahulu ya Bapak ya. Ini soal yang pertama, soal yang kedua, soal yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu, kemudian kita akan menjawab sama-sama ya Bapak ya. Oke. Baik, untuk nomor 1, saya bacakan dulu. Ketika kegiatan tanya jawab di kelas, beberapa siswa di kelas Bunia mengidentifikasi bahwa himpunan bilangan asli dan himpunan bilangan cacah adalah dua himpunan yang tidak ekuivalen. Langkah awal yang paling tepat dilakukan Bunia untuk merespon hal ini adalah: A. Bertanya kepada siswa apa syarat dua buah himpunan itu ekuivalen. B. Bertanya kepada siswa mengapa dua himpunan itu tidak ekuivalen. C. Bertanya kepada siswa berapa banyak anggota himpunan bilangan asli. D. Bertanya kepada siswa berapa banyak anggota himpunan bilangan cacah. E. Bertanya kepada siswa mana yang anggotanya lebih banyak. Ini menurut saya jawabannya adalah yang A ya Bapak ya. Bertanya pada siswa apa syaratnya, syarat dua buah himpunan itu ekuivalen. Jadi harus tahu syaratnya seperti itu ya Bapak ya, supaya bisa mengidentifikasi dari soal tersebut ya. Baik, lanjut nomor 2. Pada saat siswa berdiskusi tentang volume suatu kubus, siswa banyak yang berbeda pendapat tentang satuan isi didapat dari hasil kali satuan panjang, satuan lebar, dan satuan tinggi. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan berbeda dalam memahami konsep satuan isi sebagai akibat kesalahan dalam memahami konsep satuan luas. Tindakan yang sesuai untuk menangani perbedaan siswa dalam memahami konsep tersebut adalah: A. Siswa diminta mengingat kembali arti dari A kali B, kemudian siswa juga diminta mengingat kembali apa arti luas suatu daerah. B. Siswa diminta menghafalkan suatu satuan luas dan satuan isi. C. Siswa diminta mengamati alat peraga untuk mencari volume kubus. D. Siswa diminta berdiskusi tentang cara menentukan volume kubus. E. Guru menjelaskan bagaimana volume kubus itu dan memberi contoh dalam menyelesaikan soal sehingga siswa paham. Ini jawabannya yang mana ya? Siswa dapat yang A ya Bapak ya. Siswa diminta mengingat kembali arti dari A kali B, kemudian siswa apa arti luas ya. Kan tadi dia berbeda pendapatnya tentang volume kubus ya. Oke, itu ya jawaban dari saya ya. Ini konsep satuan luas, karena ada kata kunci di sini, memahami konsep satuan luas juga ya. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke nomor 3. Kegiatan-kegiatan belajar berikut ini yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari adalah:
A. Memberikan reward bagi yang berprestasi. B. Menjelaskan cara belajar agar berprestasi. C. Memberikan hukuman bagi yang tidak berprestasi. D. Memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari. E. Menjelaskan materi dan memberi contoh-contoh soal yang banyak. Tuh yang D ya, memberitahukan manfaat. Ya, setelah tahu manfaatnya maka mereka akan termotivasi. Gitu ya Bapak ya. Lanjut nomor 4. Kegiatan-kegiatan pelajaran berikut ini yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari adalah: A. Siswa menguasai pengetahuan prasyarat untuk mempelajari materi yang sedang dipelajari. B. Menjelaskan cara mencari sumber belajar agar berprestasi. C. Memberikan informasi tentang bagaimana mempelajari materi itu. D. Memberitahukan peta konsep materi tersebut. E. Menjelaskan materi dan memberi contoh-contoh soal yang sering keluar di ujian. Yang A ya, siswa menguasai pengetahuan prasyarat untuk mempelajari materi yang sedang dipelajari. Jawabannya yang A menurut saya Bapak ya. Kalau Bapak Ibu punya jawaban lain tidak apa-apa, tulis saja di kolom komentar. Saya menghargai pendapat Bapak semua ya. Baik. Nah, berikutnya. Suatu indikator mendefinisikan pengertian balok. Media yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran agar indikator tersebut tercapai adalah: A. Gambar balok di kertas manila. B. Potongan balok dari kayu. C. Kerangka balok yang dibuat dari kawat. D. Balok yang dibuat dari karton atau tempat kapur. E. PowerPoint tentang berbagai macam bank ruang. Di sini ini ya, balok yang terbuat dari karton atau tempat kapur ya. Ini sesuai dengan kontekstualnya ya Bapak ya. Untuk contoh itu lebih bagus yang ada di kehidupan sehari-hari ya, yang dekat dengan kita ya Bapak ya. Baik, lanjut nomor berikutnya. Diketahui suatu indikator menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal berikut yang paling tepat untuk mengukur capaian indikator tersebut adalah: ini sepertinya di part sebelumnya ada ya, persekutuan luar, kalau nggak salah part 5 part 6 saya lupa. Berarti soal ini sering keluar ya Bapak ya. Ini saya ambil dari beberapa tahun ini, dari tahun yang berbeda. Soal ini keluar lagi ya. Mungkin kata-katanya aja dibuat beda atau angkanya gitu ya, atau ceritanya dibuat berbeda, tapi ya tentang contoh garis singgung persekutuan luar, contoh soalnya gitu. Oke, yang A, panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran adalah 12 cm dan jarak dua titik pusat lingkaran tersebut adalah 30 cm. Jika panjang salah satu jajar lingkaran adalah 8 cm, luas lingkaran yang lain adalah. Sebenarnya kita fokus ke pertanyaannya. Ini luas lingkaran. Diketahui dua buah lingkaran dengan pusat di A dan B masing-masing berjajar 34 dan 10. Garis CD merupakan garis singgung persekutuan luar. Bila CD sama dengan 32, panjang AB adalah 8 buah roda dililit dengan tali sepeda gambar berikut. Masing-masing roda diameter 14. Tentukan panjang tali yang melilit roda tersebut. Panjang D, panjang jari-jari dua lingkaran adalah 29 dan 14 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya 36 cm. Hitunglah jarak pusat kedua lingkarannya. Ini otomatis bukan, karena dia nyari jarak pusat ya. Kemudian apakah ini maksud dengan garis singgung lingkaran luar dua lingkaran? No juga ya. Berarti jawaban saya itu mirip ya. Ini jawabannya yang C ya. Ada 8 roda dililit gitu ya. Maksudnya ada 8 roda gitu. Ada 8 roda gitu kan, dililit gitu. Terus ada tali yang melilitnya gitu kan. Ada garis singgung persekutuan luar ya Bapak ya. Oke. Lanjut nomor 7. Diketahui suatu indikator menghitung ukuran pemusatan dari suatu data. Soal berikut yang paling tepat untuk mengukur capaian indikator tersebut ialah: A. Dalam satu kelas nilai rata-rata ulangan matematika 18 orang siswa putri 72, sedangkan nilai rata-rata siswa putra 69. Jika jumlah siswa di kelas tersebut 30, maka berapakah nilai rata-rata? Ini udah pusat ini ya. Ini pemusatan data itu ya. Next, nilai rata ulangan matematika 18 orang siswa putri 72, sedangkan nilai rata siswa putra 69. Jika nilai rata ulangan matematika di kelas tersebut 70,8, berapakah jumlah siswa dalam kelas tersebut? Dan C, hasil ulangan matematika sekelompok siswa sebagai berikut. Tentukan banyak siswa nilainya lebih dari rata-rata.
D diberikan 4 bilangan A, B, C, dan D. Jika rata-rata A dan B adalah 50, rata-rata B dan C 75, rata-rata C dan D adalah 70, berapa rata-rata A dan D? Rata-rata nilai dari 28 siswa adalah 80. Setelah ditambah nilai siswa A dan B, rata-rata menjadi 78. Jika A 3 kali B, berapakah selisih antara nilai A dan B? Ya, menurut saya yang menghitung ukuran pemesanan data dari suatu data yang A ya. Ya, yang A menurut saya ya. Oke, kita lanjut nomor yang terakhir. Salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa SMP adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tujuan yang paling tepat dirumuskan adalah A. Dengan cara diskusi, siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan bulat menggunakan sifat pengurangan. B. Dengan menggunakan konsep pengurangan, siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan. C. Siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. D. Siswa dapat menggunakan sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. E. Dengan cara diskusi, siswa dapat menentukan hasil kali dua bilangan bulat menggunakan konsep penjumlahan bilangan. Menurut saya ini jawabannya yang C ya. Siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat, sifat ketertutupan ya. Oke, udah deh selesai 8 soal ya Bapak ya. Semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dalam persiapan menghadapi pretesnya. Dan kita doakan Bapak Ibu semua lulus dalam tesnya. Amin amin ya robbal alamin. Ya Bapak Ibu silakan di like ya, di share ke teman-teman yang lain ya. Silakan yang belum subscribe dulu ya Bapak Ibu ya. Karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan terus semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah, seperti biasa kalau video ini tembus 200 view, tembus 200 yang nonton, maka saya akan lanjut lagi bikin video pedagogik matematikanya ya Bapak ya. Oleh karena itu silakan di share sebanyak-banyaknya supaya cepat 200 penontonnya, maka kita cepat upload pedagogik matematikanya lagi ya. Baiklah, sampai di sini dulu. Saya tutup dulu ya Bapak ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.